Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia, yaitu tentang teks deskripsi untuk kelas 7 bersama Pak Guru Nanang. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar apa itu teks deskripsi. Yang pertama, Bapak akan jelaskan dulu pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, jenis-jenis teks deskripsi, struktur teks deskripsi, dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Baiklah anak-anak, kita akan lanjut ke pengertian terlebih dahulu, karena kalian perlu memahami pengertiannya tentang teks deskripsi tersebut. Teks deskripsi adalah satuan bahasa baik tertulis atau lisan yang menggambarkan atau melukiskan sebuah objek atau benda, tempat, ataupun peristiwa tertentu secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca atau pendengar dapat membayangkan seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang diungkapkan. Nah, itu anak-anak pengertiannya. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri teks deskripsi itu? Ciri-ciri teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, ciri teks deskripsi dari segi tujuan. Yang kedua, ciri teks deskripsi dari segi objektif. Dan yang ketiga, ciri teks deskripsi dari segi isi. Nah, baiklah anak-anak, yang pertama dulu kita bahas tentunya, yaitu ciri teks deskripsi dari segi tujuan. Dari segi tujuan, teks deskripsi dibuat untuk menggambarkan objek serinci dan selengkap mungkin dari sudut pandang penulis. Dengan begitu, pembaca bisa membayangkan objek tersebut seolah-olah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya teks deskripsi melibatkan 5 kesan atau panca indera dari penulisnya, yaitu melihat, mendengar, mengucap, merasa, dan mencium. Ya, itu anak-anak yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri teks deskripsi dari segi objektif. Ciri objek yang digambarkan pada teks deskripsi bersifat khusus, individual, dan personal. Artinya, hasil pengamatan objek yang dideskripsikan bisa jadi berbeda meskipun jenisnya sama. Contohnya, ketika menulis teks deskripsi tentang tempat wisata, kamu bisa menggambarkan tempat tersebut terlalu ramai dan sesak. Namun bisa saja temanmu menggambarkan tempat tadi sebagai objek wisata yang seru tentunya untuk dikunjungi beramai-ramai. Nah, seperti itu contohnya anak-anak. Kemudian ciri teks deskripsi yang ketiga, yaitu dari segi isi. Ciri teks deskripsi yang terakhir itu dari segi isi. Sebuah teks deskripsi harus memuat informasi yang lengkap, jelas, rinci. Dari pengamatan penulis, teks deskripsi dibuat berdasarkan pendapat personal atau subjektif, sehingga akan ditemukan penggunaan kata-kata sifat. Anak-anakku sekalian, dilihat dari jenisnya, teks deskripsi itu ada 2, yaitu berdasarkan bentuk dan isinya. Kita coba lihat. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, yaitu teks deskripsi berdasarkan bentuk terdiri dari teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lainnya. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan isi, yaitu teks deskripsi spasial, yang artinya teks yang menggambarkan objek dengan sudut pandang ruang dan waktu. Kemudian teks deskripsi objektif, teks yang memuat informasi sebuah objek dengan apa adanya tanpa harus diberi opini tambahan. Selanjutnya, teks deskripsi subjektif. Apa itu? Teks yang memuat informasi dengan tambahan opini
ini penulis sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Nah, itu anak-anak ya. Kemudian selanjutnya itu tentang struktur teks deskripsi. Ada 3 struktur deskripsi, yaitu pertama identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan kesan. Jadi apabila nanti anak-anak membuat, itu penting adanya struktur teks deskripsi dan melihat langkah-langkahnya. Kemudian anak-anakku yang hebat-hebat tentunya, kita akan lanjut ke kaidah kebahasaannya. Dalam kaidah kebahasaan, dalam teks deskripsi itu ada 6. Yang pertama ada ejaan dan tanda baca. Kemudian yang kedua ada sinonim. Yang ketiga kata umum dan kata khusus. Yang keempat kata sifat. Dan yang kelima kalimat perincian. Serta yang keenam kalimat serapan ataupun panca indera. Anak-anakku sekalian, mungkin dalam pembelajaran hari ini masih ada yang belum paham atau Bapak terlalu cepat menjelaskannya. Kalian bisa bertanya di kolom komentar, atau pada pertemuan selanjutnya kita akan mengulas bagaimana cara membuat teks deskripsinya. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih. Pertemuan kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, khususnya untuk anak-anakku kelas 7 SMP. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.